kakak yang sangat menginspirasi karena dari mulai tahun 2009 sudah mengembangkan silat Minang. Walaupun secara underground ya kan ya. Underground tuh dari 97 lah mulai. Kalau dari underground sudah dari 97. Jadi dulu terinspirasi untuk termotivasi juga untuk mau mendalami silat lagi itu setelah ketemu video-videonya Kanda Osra Afrizon dari silat harimau cepat. Nah, oke, siap Kanda. Nah, sharing sedikit tuh Kanda masalah silat Minang. Nah, awal mulai Kanda sampai jatuh cinta sama silat sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sudah diperkenalkan, nama asli Hosra Afrizoni. Kalau di kampung itu dipanggilnya Adek. Ya. Kalau suku Melayu, Gala dari suku Dajuk Aja Mengarang. Profesi mendidik, ngajar. Di perjalanan untuk ini memang cukup unik, ya. Agak dramatis. Betul. Jadi awalnya memang dari kecil sekali, belajar beladi itu dari SD. Bahkan kalau kebiasaan di kampung itu di Solo, Supa itu Ya. ada semacam permainan anak-anak. Ada dua permainan. Yang pertama ini ada namanya dongkak-dongkak. Di sebuah lapangan, di garis di tengah, misalnya 10 orang di situ, 10 orang di sini. Bertarung. Habis-habisan. Kalau lewat dari garis ini, habis itu hancur sama yang sebelah sini. Jadi kalau yang sebelah sini lewat di situ, hancur juga. Itu diadu sama orang dewasa. Mungkin hanya di desa saya atau di jorong saya aja yang begitu. Di jorong Balik tengah namanya. Nggak ada di tempat lain. ya. Nah, dongkak-dongkak namanya. Memang itu seperti orang berantem, benar. Nah, Karena memang klan yang hobi berantem itu memang dari klan Solo itu. itu memang orang Solo terkenal tukang berantem kan. Tukang berantem. Lalu ada juga namanya bulat-bulat. Itu dari kecil juga. Jadi kita memang sengaja bergulat. Bahkan saya sampai menemukan teknik bulat yang sangat efektif kalau menurut saya. Ya. Bahkan sebesar apapun lawannya bisa jatuh dengan itu. Ya. Nah, jadi dari kecil suka bela diri. Pertama sekali dipelajari itu jiu-jitsu. Itu kelas 4 SD Di Solo. Solo ya. Nah, kemudian kakak itu ya Jiu-jitsu Jepangnya ini atau Jiu-jitsu sudah? Jepang. Oh, bukan yang Brazilian bukan. nah belum ada Belum ada. Brazilian gitu. Belum ada. BJJ belum ada. Belum ada. Masih Ya, jiu-jitsu Jepang. masih jiu-jitsu Jepang, belum ada BJJ. Ya. Nah, jadi yang pertama dipelajari itu di samping tadi teknik tempur kita secara umum di sana, lalu memang tiap hari itu kerjanya bertarung berantem, memang bandel gitu ya. Betul. Nah, lalu kalau nggak salah kelas 1 SMP apa kelas berapa itu sudah mulai beraja cilik. Nah, jadi kalau cerita dari orang lain, dari orang tua, orang-orang di masyarakat, bapak itu katanya hebat, gitu kan, jagoan. Bahkan memang dulu tersebut. Jadi pertama Kanda ayah sendiri. Enggak, Oh, bukan. jadi ceritanya nih. Iya. Nah, bapak ini kalau disebut orang kok parewa gitu kan. Memang dulu zaman tahun 60-an proyek Senayan Jakarta itu bapak megang. Oh. Nah, Ya. kan angker itu terkenal itu proyek Senayan itu Betul. ganas sekarang bapak saya yang megang kan. Cuma setiap ditanya dia nggak bisa ya kan, ditanya mau belajar nggak bisa. Jadi sampai beliau meninggal 2013 tidak pernah menerima apapun dari beliau, mau ilmu luar mau ilmu batin. Padahal semua orang kalau ditanya di negeri itu, Pak, siapa orang yang hebat, salah satunya beliau, ya kan? Dari orang lain kita dengar dia ada ilmu kotak juga, bisa melihat di dinding gitu kan, dan segala macam. Emang dari umur 10 tahun lo udah merantau ke seluruh Indonesia, merantau Jambi, terus Jakarta, sampai ke mana-mana. Bahkan istilahnya beliau
menerima berbagai macam ilmu dari setiap daerah itu kan, tapi itu nggak pernah mengakui kan. Tapi bisa salah satu buktinya yaitu orang berburu babi. Kalau orang bilang yang bisa membunuh babi itu pasti orang yang jago silet, Ya. karena dia menusuk babinya sambil terbang gitu, sambil meloncat. Nah, hanya 2 titik aja, kalau nggak leher tiapnya. Nah, kadang kalau nggak jago terarah gitu kan, hindari. Nah, itu aja kalau orang bilang. Orang bilang jago sekali membunuh babi itu. Nah, jadi cuma cerita lagi bahwa sampai beliau meninggal tidak pernah saya menerima. Nah, karena tidak mau tadi lah akhirnya diam-diam nyari sendiri, kan diajak teman. Yang SMP tadi itu ingat sekali itu dengan pertama sekali memantai ayam itu. Nah, bicara kalau memantai ayam itu dengan Mak Danin Capek, ya kan? Capek itu kami ada sekitar 16 orang kalau nggak salah gitu. Dan Capek ini cuma karena beliau ini orangnya keras gitu kan, orangnya temperamen, jadi tidak ada yang tahan. Nah, akhirnya mau nggak mau kadang ada lagi orang, akhirnya kita ikut vakum juga, pindahlah diajak oleh teman, oleh saudara, ada namanya G. Seni Paduko. G. Seni Paduko ini ternyata dulu memang murid pertamanya Madanin Capek tadi. Nah, akhirnya kita mantai ayam lagi di situ. Cuma tetap kita bolak-balik juga ke tempat Madanin. Kan? Tetap ke mana? Iya. Nah, itu awal pertama belajar silet. Nah, cuma karena memang ini maniak bela diri. Dan kalau boleh dibilang maniak bela diri karena terobsesi tadi. Saya cerita nanti kenapa saya terobsesi gitu ya. Jadi mungkin kalau dulu zaman dulu kalau di Solo itu ada semacam tanam bacaan di Pasar Solo itu. Tiap hampir mungkin dalam seminggu berapa kali gitu, seluruh cerita Wiro Sableng itu saya baca, seluruh komik Kenji. Nah, kalau di sana kita ke Pasaraya tuh kan, itu baca Koping Ho. Betul, Koping Ho Kenji gitu kan. Terus ya Cimni, Ya. Cimni kalau salah. Cimni. Tinju 8 matangin gitu kan. Terobsesi karena membaca cerita komik tadi Wiro Sableng, terobsesi ini mencari bela diri terbaik. Ah, itu ceritanya. Jadi kemana-mana yang dicarinya bela diri. Jadi dari mulai SMP itulah bertualang. Pada saat belajar silet tadi, lanjut kelas 1 SMA, sambil belajar silet diam-diam saya belajar tempo. Nggak tahu guru, ya kan? Nah, masih agak kabur gitu kan. Dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA saya belajar tempo. Walaupun akhirnya kelas 3 masalah ketahuan juga sama guru. Apa yang pelajari gitu kan? Ini apa ini ya? Itu kan lah namanya guru di kampung kan. Nah, akhirnya sambil belajar silet dan juga tempo, kan? Tamat SMA tahun 94, merantau lah ceritanya ke Jawa, ke Bandung. Karena kita ini ada obsesi tadi ingin mencari bela diri terbaik, mencari istilahnya ingin menjadi pendekar lah gitu kan, mencari ilmu dan sebagainya. Jadi dimanapun berada pasti belajar bela diri. 94 itu masuk kuliah di Politeknik awalnya itu, jadi Institut Niaga Bandung. Di situ ada berbagai macam bela diri juga. Lalu ada Kindo namanya, Kindo PSTD, Silat Tenaga Dasar, yang istilahnya yang tahan dipukul itu, belajar juga lah di situ, ya kan? 95 karena nggak betah di Politeknik, pindah ke Ikopin di Jatinangor itu. Nah, di situ berbagai macam bela diri juga. Tertarik dia ada tenaga dalam, Matul Iman, belajar pula lah Matul Iman ini sampai 4 tahun, ya kan? Pak Diki. Nah, Kak Diki Zainal Arifin. Nah, itu. Lalu 95 sampai 98 sampai 99 itu. Hijrah lagi ke Bandung. Itu gabung dengan sebuah komunitas. Ini kita belajar suku Tesukan. Suku Tesukan sama Tipan Kokan dari Pak Budi sama Ustaz Kuku.
Setelah itu belajar lagi Kung Fu Naga Langit. Kung Fu Naga Langit, Leong Kun. Kemudian ada gurunya Pak Desu, itu memang 15 tahun dia belajar di Cina langsung. Yang memegang terminasi saham pada waktu itu. Belajar di Putra, misalnya itu di luar militer, Saseknil. Jadi sekian banyak belajar bela diri itu karena terasanya makin kaya atau malah tercampur-campur dari Nanti kita simpulkan nanti. Ini Ya. perjalanan belajar bela diri Perjalanan sampai bela diri. seperti apa menyimpulkan Ya. nanti kan. Jadi belajar lagi Kung Fu KBCI. Nah, di Gor di Ciputra, di Jati Handap, sama di Pusdik Peang Cimahi. Kung Fu KBCI, Kung Fu Bandung Club Indonesia. Habis itu belajar juga Aikido di Gudang Utara itu. Habis itu belajar lagi Mempo Cicadasan, Mempo Badewa, Pepehan. Nah, itu, belajar Pepehan juga. Habis itu Cikalong juga. Nah, belajar Cikalong sama Wak Aziz Azari. Nah, yang pertama membawa Cikalong ke Bandung itu saya. Belajarnya di Jumbrung. Sebelum itu sebenarnya pernah juga belajar ke beberapa orang silat tradisionalnya Sunda. Tidak pernah muncul ke permukaan, tidak pernah dikenal sama sekali orang pribadi langsung. Itu ganas juga sih. Nah itu berapa gitu. Lalu secara otodidak juga mempelajari berbagai teknik-teknik bela diri. Nah, tadi Ido, bahkan beberapa teknik silat harimau juga. Lalu ketemu juga guru yang dia menggabungkan juga antara silat Minang dengan silat Sunda. Silat Sundanya ada Riksa Diri, Sanadika. Silat Minangnya ada peninjauan, ada sunur, ada kumango, ada setelah dua misalnya. Nah dari guru itu orang bertersangka. Jadi dia kompilasikan silat Minang dengan silat Sunda. Itu cukup efektif juga. Lalu perjalanan tadi karena kita terobsesi mencari, ya kan, bela diri, istilahnya kan kita melihatnya keluar terus. Nah, mulai tahun 2010 karena masih mencari, ini lagi belajar lagi silat Minang yang lain gitu kan. Akhirnya dari sana sini nggak ada ketemu juga. Akhirnya saya mengajarkan ada akhirnya, buka sendiri. Sebelumnya tadi dari tahun 97, 98 dan seterusnya memang sudah mengajarkan juga ke kelompok-kelompok tertentu. Cuma secara umum membuka diri, akhirnya mengambil nama Harimau Cepak itu setelah 2010 tadi. Nah, perjalanan itulah kita mulai setelah diajarkan ke banyak orang, dia semakin bertambah. Kembali kepada pertanyaan Anda tadi, bahwa silat Minang ini sebenarnya kita belajar dasar, ya kan? Belajar kaidah dasarnya. Konsep. Nah, belajar konsep. Semua yang kita pelajari tadi itu dia memperkaya, diadopsi dan melebur dia dengan sendirinya. Dan tidak kehilangan keasliannya. Itu keunikan silat Minang. Dia bisa menyerap teknik apapun, bela diri manapun bisa diserap dan menyatu dia. Beradaptasi dengan sendirinya. Karena silat kita kan konsep. Karena kalau silat lain itu ada bentukan jurus, kita kan nggak ada jurus. Betul. Kita kan belajarnya konsep. Jadi suatu saat ketika gurunya menyerang begini, kita bisa saja nanti menangkapnya dengan cara yang berbeda. Tidak melulu mengulang tangkapan yang di awal tadi. Begitu kan? Jadi memang dalam silat Minang ini uniknya. Tadi setelah tahun 2014 mulai balik ke Padang, 2015 balik habis, itu kita istilahnya touring lagi, dalam artian mencari lagi, menambah pemahaman, memperkaya khasanah, ketemu dengan beberapa orang guru, termasuk
ada silat penarinya, ada Semua tuh kan ya. nah dengan di daerah Solo dan lain sebagainya, termasuk di Padang. Akhirnya setelah perjalanan panjang tadi dari mulai SMP ya secara khusus mempelajari bela diri, mungkin lebih kurang kalau nggak salah itu SD itu dari umur 10 tahun ya. Nah, sekarang udah 45, mungkin ya udah lebih dari 30 tahun belajar bela diri. Punya kesimpulan akhir tadi kan perjalanan mencari bela diri terbaik. Setelah perjalanan panjang kembali ke Minangkabau lagi, lalu menyerap lagi berbagai macam informasi, pemahaman, keilmuan, pengetahuan, sudah bisa disimpulkan ternyata selama ini mencari keluar badan, ternyata yang terbaik itu menurut kesimpulan saya pribadi nggak bisa lagi keluar mencarinya. Nah itu kesimpulan ujung cerita setelah panjang berkelana mencari berbagai macam bela diri, pernah belajar Betawi juga, silat Jawa juga. Nah tapi ujung-ujungnya karena tadi bahwa belajar silat Minang itu kita tidak istilahnya belajar bentuk, kita tidak belajar jurus, tapi kita belajar konsep. Belajar jurus itu tujuannya adalah untuk melatih gerak, ya kan? Membiasakan gerak yang pada akhirnya menjadi refleks. Keunikan silat Minang, kita belajar langsung kepada refleksnya, sehingga itu dia melekat di badan, menyatu dengan tubuh. Itulah dia menjadi pakaian di istilahnya badan orang pesilatnya. Jadi yang mana, kalau ditanya mana bela diri, apakah jurusnya? Bukan, mana bela diri sendiri. Jadi setelah perjalanan panjang di situ menyimpulkan bahwa bagaimana mencari kemana-mana, akhirnya menyimpulkan kalau istilah orang Minang tidak perlu marangok bawa badan, semuanya sudah lengkap di situ. Jadi karena silat Minang bisa mengadopsi silat manapun, dan dia karena teknik belajarnya melatih refleks langsung yang pada akhirnya menjadi insting. Orang belajar jurus menjadi refleks panjang kepada insting. Orang Minang belajar refleks langsung cepat kepada insting, sehingga dia hidup di badan. Karena saya rasakan semakin bertambah umur, bertambah pemahaman, bertambah pengalaman, bertambah perjalanan hidup, dia berkembang sendiri dalam tubuh tanpa perlu dilatih sekalipun. Karena saya lihat di kampung-kampung, di daerah-daerah, orang tua yang notabene sehari-harinya dia kerja ke sawah, istilahnya ke ladang, tidak pernah dia berlatih. Tapi silakan kalau nggak percaya, coba. Nah, Rasakan sendiri. malah mereka sudah nggak pernah berlatih. Dan itu saya rasakan semenjak tamat SMA 94 itu tidak pernah lagi istilahnya datang ke tempat guru belajar gitu kan, tidak pernah lagi berlatih karena nggak ada teman berlatih. Tapi karena dia hidup di dalam diri, setelah 17 tahun saya ajarkan, malah dia tumbuh berkembang dan sampai terus berkembang. Dan seperti tadi bahwa silat itu kalau berbicara istilahnya tekniknya, sedikit saja berubah posisi, berubah titik tekan, berubah tenaga, berubah arah, itu akan berbeda cara istilahnya melepaskannya obatnya, karena tidak bisa istilahnya dia hafal, karena dia gerak tubuh, ya kan, mengalir sebagaimana gerak tubuh. Karena hakikatnya silat Minang yang sebenarnya dia mengalir mengikuti pergerakan tubuh, makanya tidak ada jurusnya. Itu mungkin istilahnya pemahaman yang bisa saya simpulkan tentang silat Minang. Dia istilahnya mungkin kalau orang bingung, mau nanti segitu banyak belajar ini apa nggak bingung, ternyata enggak, dia itu dengan sendirinya. Artinya dia tidak merusak habit. Betul. Jadi memang uniknya silat Minang ini, walaupun hari ini orang membuat aliran, walaupun dulunya nggak ada aliran, ya kan? Pada prinsipnya silat Minang itu satu, sama istilahnya kalau ibarat bahasa Minang, bahasa Solo, bahasa Pekumbuh, bahasa Agam, bahasa Pasaman, beda-beda langgamnya, cara irama, cara bawanya, tapi bahasa Minang dulu, ya kan? Orang misalnya orang Pekumbuh,
kemori lah, ya kan? Nah, kodok. Kalau orang Cupa, orang Solo lain lagi. Tapi tetap aja bisa mengerti. Juga lah Silek Minang. Pada prinsipnya Silek Minang itu sama, langgamnya yang berbeda-beda. Makanya guru-guru Silek yang sudah paham Silek bertemu dengan aliran manapun, dengan guru manapun, bisa menandakan bahwa dia itu satu. Makanya kita pemaknaan aliran di dalam Silek Minang dengan silat di luar Minang atau bahkan di Kungfu sendiri kan beda sebenarnya. Kalau mereka aliran itu memang mainstream sekali kan. Kalau kita aliran itu sebenarnya hanya penanda saja bahwa ini datangnya dari Solo, ini datangnya dari Payakumbuh, ini datangnya dari Tarakan. Jadi makanya saya banyak ketemu sama praktisi di Jakarta itu karena mereka kebingungan malah memikirkan bahwa ini aliran mana ya, ini aliran mana ya gitu. Dan makanya ketika kita jelaskan bahwa sebenarnya Silek Minang ini sebenarnya kan bahasnya konsep. Ketika membahas konsep artinya kita tidak ada lagi kerumitannya hanya ketika ingin mensilabuskan. Nah, namun ketika sudah latihan person by person, insya Allah pahamnya datang. Jadi setelah pelajaran yang itu saya simpulkan, memang intinya Silek Minang itu dia hanya 3 saja sebenarnya konsep Silek Minang. Itu pada akhirnya disesuaikan dengan karakter. Jadi kalau berbicara Silek Minang, ada orang mendengar menyebut langkah 3, langkah hampe, langkah 9, kan? Itulah konsep dasarnya. Kalau kita gambarkan itu semacam karakter. Kalau intinya ibaratnya di langkah 3, setelah matang di intinya di langkah 3, baru nanti masuk langkah hampe. Langkah hampe dalam artian dia sudah mulai bisa dibawa ke gelanggang, sudah ada seninya. Kalau sudah disembunyikan dalam seni, itu udah langkah 9. Jadi kalau kita gambarkan semacam buah-buahan, misalnya salak, intinya ada di biji itu adalah langkah 3. Dibungkus dengan daging dengan langkah hampe, kulitnya langkah 9. Sama kayak telur, ada kuningnya, ada putihnya, ada santannya. Jadi kalau sudah langkah 9 ini mungkin orang melihat pokok Silek yang menari-nari, padahal itu menyembunyikan aslinya Silek di dalam seni itu tadi gitu kan. Mungkin kalau kita lihat misalnya contoh di Jepang ada karate-nya, ya kan. Kalau di Cina ada kungfu-nya, tapi puncaknya tetap lembut misalnya. Di kungfu ada aikido. Kalau di Jepang misalnya aikido. Hasil akhirnya tetap ya setelah kalau ibarat orang kayu gitu ya, ketam pasar kan. Nah, ketam halus baru dilunakkan. Jadi kalau ibaratnya digambarkan ado kare, ado lunak, ado lembut, ya kan? Jadi semuanya harus dipelajari sebenarnya. Cuma hari ini banyak orang sudah memisah-misah itu. Hasil akhirnya seolah dibuat bahwa satu aliran ini ini adalah fundamental. Jadi bahwa seolah-olah tidak ada titik temu di atasnya. Padahal dia ketemu pada asalnya. Kalau contoh sederhananya begini mungkin kan ya. Jadi si guru A mengajarkan 4 orang dengan bentuk badan yang berbeda dan bentuk karakter yang berbeda. Kemudian mereka mengembangkan dengan karakter mereka sendiri. Karena kita kan bicara konsep. Nah, akhirnya itu yang diklaim orang menjadi aliran. Padahal bukan aliran. Padahal dulu istilahnya misalnya awalnya kalau kita berbicara sejarah misalnya dari Luhak, ya kan, dari Luhak Nantugo. Nah, mereka berjalanlah ke Solo misalnya kan, itu kan perubahan cuaca, perubahan iklim, geografis, tempat itu akan merubah karakter, ya kan, bahasa akhirnya berubah. Pakem dalam artian langgamnya lebih ke langgam. Jadi orang menganggap perbedaan langgam adalah perbedaan aliran. Padahal bukan. Dulu zaman dulu nggak ada orang. Makanya kita lucu ketika mendengar ada bentuk petakuan seperti ini. Wah, ini petakuan Silek ini nih. Padahal Silek lain juga pakai. Aja. Ibaratnya tubuh manusia sama, ya kan? Ada kepala, ada bahu, ada tangan, ada pinggang, ada kaki, akan sama. Jadi kalau sangat-sangat wajar semua bela diri. Kalau ada gerakan yang sama, pasti sangat-sangat wajar. Pikirannya sama. Betul. Tubuh modalnya sama, kenapa harus dipertentangkan yang itu? Wah, ini milik PJJ, oh ini milik. Nggak bisa. Makanya kalau kita nggak pernah lagi membahas masalah, nah ini ori, ini KW, yang kita bahas itu paling masalahnya dengan guru siapa Anda belajar dan bagaimana, apakah masih ada guru tersebut di dalam Anda mengembangkan silat. Kita lebih adabnya lebih ke situ sebenarnya. Tidak memperkarakan bahwa nah ini petangkuannya punya silat alami ya nggak. Ketika orang kumang-kumang lihat orang cepat pakai kita jadi komplain. Sebenarnya enggak, karena memang ini punya Silek.
Ya Luar kalau biasa nih pembahasan tadi. tadi balik lagi kenapa saya akhirnya mengembangkan sileknya secara umum di Jawa, tapi tetap saya membawa nama Cupak. Nah, Terinspirasi nama harimau cepat dari mana tuh kan? nah, jadi begini, kalau harimau Cupak ini karena memang secara umum istilahnya dasar pertama saya belajar silek adalah di Cupak. Cupak ini dia kalau boleh dibilang kompilasi juga sileknya. Di dalam Apa ini silek nama Cupak, nagari? nama nagari. Nama nagari kan? Di dalam silek Cupak itu ada taralaknya, ada kinarinya, ada kinari, taralak, langkah tigo, langkah hampe. Nah, jadi sebenarnya langkah tigo pun dengan kinari langkah tigo juga. Cuma ada yang memang khusus langkah tigo, ada yang khusus kinari, kan? Ada yang memang langkah hampe tadi. Jadi silek yang ada di Cupak itu diwarnai oleh 4 hari, bahkan termasuk hari ini yang berkembang ada silek Ketuanau, itu yang terbang-terbang itu campuran Iya, dari itu. Ketuanau. Nah, itu sebenarnya pengembangan Ketuanau yang dulu dibawa oleh GKBRU Yang si Pak namanya. Hago sambil duduk langsung jatuh. Nah, itu untuk keseninya gitu kan. Cuma secara Tapi susah prinsip, itu kan, Nak? ya, kalau anak desa Mainnya susah di itu. lantai kan? Itu. Jadi 3 itu langkah tigo, langkah hampe, talak. Nah, 3 itu sebenarnya. Cuma tadi saya tetap membawa nama Cupak. Kenapa ada harimaunya? Karena memang menggabungkan konsep dasarnya silek Cupak tadi dengan teknik-teknik harimau, ya kan? Walaupun sebenarnya perlu digarisbawahi bahwa yang namanya silek harimau sebenarnya bukan gaya harimau, tapi kaidah yang paham harimau, bukan harus kita begini gitu kan dengan tangan kaku. Enggak, silek minang itu sebenarnya tidak memerlukan tenaga besar gitu kan, karena dia bukan mengandalkan tenaga. Orang dulu kan latihan fisiknya nih, nyangkul gitu kan, nyangkul di sawah. Jadi Dia sudah menempat diri. nah nempas sendiri, mangkuk padi. Jadi nggak ada istilahnya latihan fisik. Ini memang kenapa tetap saya membawa nama Cupak, dan saya juga istilahnya kembali kepada awal tadi bahwa belajar pertama kepada Danin dan adik Sri Peluko. Saya walaupun yang dikembangkan bukan lagi murni yang, karena memang sudah banyak gurunya gitu kan, bahkan guru silek minang juga sudah beberapa orang. Ya, ya. Jadi kalau disebut silek madanin ya sama bisa silek madanin kan, tapi kalau apakah yang saya kembangkan murni silek madanin mungkin enggak juga. Jadi makanya boleh dibilang ya harimau Cupak itu sudah konsep yang dikembangkan, dipadukan berbagai konsep, berbagai kaidah dari perjalanan belajar silek yang bela diri tadi, ya. Jadi tapi tetap itu tadi, karena yang mungkin karena jiwanya orang Minang, dasar pertama istilahnya yang dimasakkan itu dari silek Minang, dan itu yang melekat di badan, itu yang akhirnya menjadi landasan awal, fondasinya. Yang lain itu melengkapi, kan seperti itu. Jadi memang silek Minang ini memang unik, unik sekali. Jadi kalau mau belajar sama Kanda nanti bisa langsung kontak atau Bisa. metode belajar sama Kanda gimana? Jadi memang kalau selama ini gitu, semenjak dari Jawa itu saya terapkan. Memang kalau dulu pola di kampung kan agak berbeda, karena dibuka secara umumnya di Pulau Jawa dan harus disesuaikan dengan kultur karakter setempat. Ya, mungkin pula kita menyamakan. Dulu zaman saya pertama belajar silek, kita membawa syarat kepada guru. Kalau ibarat dalam pepatahnya adat ituan bago diisi gitu kan, itu macam-macam syaratnya. Cuma waktu itu disimpulkan juga oleh guru, ada ayam, ada limau, ada baju pakaian sepatagak, nah, baju endong. Nah itu kan juga semuanya ada maknanya, simbol-simbolnya gitu kan. Bahkan kalau secara umum ada bawa guru yang lain sih membawa camin, membawa jarum, membawa banang, membawa pisau, membawa bulu, kain, ado segala macam. Nah itu beda-beda. Tapi yang diterapkan dari guru yang pertama itu ayam. Cuma setelah saya di Jawa itu agak susah
sama juga orang rumah nggak bisa Iya, iya, iya. mengolahnya. Akhirnya kita tetapkan prinsip akhirnya sebenarnya ayam itu memang banyak istilahnya simbol-simbol yang ada di situ. Nah itu mungkin memang karena ada semacam ilham lah gitu kan. Jadi yang saya terapkan tuh ayam tadi sama pisau sama limau, ya kan? Di limau inilah mengarit limau ini akan kelihatan. Kan namanya mungkin istilahnya diberikan firasat pada saat kita bersalam dengan murid juga sudah tahu itu, sudah ada rasanya. Ini bakal gimana gimana. Itu sebenarnya dilihat di ayam itu, kan? Nah, di limau itu kan kelihatan. Itu juga untuk membersihkan murid sendiri. Ini seperti itu. Jadi disederhanakan. Nah, itu pun terbawa sampai kembali ke Sumatera Barat lagi. Nah, itu yang dikembangkan. Jadi kita nggak lagi menggunakan media ayam untuk yang baru belajar, tapi itu tadi yang 3 asal tadi. Kita mudahkan prosesnya, tapi jangan Jangan dimudahkan belajar. menggunakan pisau yang menggunakan sarung. Itu juga akan kelihatan nanti Ya. pisau seperti apa yang dibawa oleh murid itu, karena dia akan dibentuk seperti pisau itu. Kalau dia bawa pisau dapur ya dia pisau dapur, ya kan? Tapi kalau dia bawa pisau mahal ini jadilah seperti itu. Itu kan doanya dia. Betul. Baju pakaian itu kan karena kita mau melatih orang, masa istilahnya pakaian kumpul yang akan Ya, habis. betul. Nah, Jadi artinya memang betul bahwa adat itu adalah persembahan murid atau mas kawin si murid terhadap keilmuan yang akan dipelajari gurunya. Biasa. Jadi kalau mau nanti belajar sama Kanda Putra, nanti saya akan tag channel YouTube beliau sama akun Facebook. saat ini yang istilahnya kita buka itu di Solo sama di Padang. Di Solo sama di Ya, Padang. karena setiap minggu balik ke Solo, domisili di Padang gitu kan. Iya, iya. Jadi Kemarin juga baru balik dari Solo kan. tiap minggu gitu. Saya mau Selasa, Rabu. janjian kalian barang udah di terpending-pending. Nah, itu. Nah, oke karena saya mau minta sedikit nih, Yeah. beberapa teknik dari Oke. Cupa. Nanti mudah-mudahan kalau tertarik mau belajar, sangat-sangat rugi kalau orang Minang sendiri tidak mau belajar silet sebenarnya, karena Kanda ini sudah mengajar bukan hanya orang Minang, orang Jawa, bahkan orang asing pun sudah diajarkan oleh Kanda ini sesuai dengan pakem dan kaidahnya masing-masing. Bisa nanti lebih lanjut ke Kanda. Sekarang kita mau share teknik dengan Kanda tentang ilmu. Oke. Ya. Yusuf Suprapto. Weh. Aduh. Ya nampak sudah. Ngebesit yang